Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu kembali ya, meskipun tidak dalam tayangan live. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang nanti diupload dalam slot pertemuan pertama ya. Jadi dalam slot pertemuan pertama materi ini akan diupload sebagai bentuk kelengkapan laporan pembelajaran kita selama satu semester. Jadi insya Allah nanti dalam setiap slot pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16 itu ada bahan-bahan yang harus saya upload dan harus dikomentari oleh seluruh mahasiswa sebagai bentuk semacam presensi ya, kehadiran ya, bukan absensi ya, presensi kehadiran. Kita kan sering salah kaprah ya, ngabsen dulu. Nah, ngabsen dulu, absen itu kan artinya tidak hadir, mestinya present dulu. Itu ya. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting kan bahasa itu bukan matematika ya. Jadi yang penting yang dimaksud paham ya, yang menyampaikan paham dan yang mendengarkan juga paham. Oke. Ya meskipun sebetulnya mesti diganti lah ya, istilah absen itu, ngabsen itu diganti dengan present ya. Oke. Di slide pertama ini saya ingin masuk terlebih dahulu kepada pengertian ekonomi syariah ya. Jadi ekonomi syariah itu apa sih? Kan kita sering debat ya, sering diskusi, sering debat dan tak berujung pangkal pengertian ekonomi syariah itu. Nah, biar penggunaan kaidah hukmul qadhi yarfa'ul khilaf atau hukmul hakim yarfa'ul khilaf, maka saya akan batasi atau saya akan gunakan apa yang terdapat dalam KHES ya, kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah dalam KHES ini adalah usaha ya atau kegiatan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Nah, itu. Jadi, oke. Kalau kita lihat penekanannya di sini, ini mungkin dua ya. Jadi ekonomi syariah hanya menambahkan menurut prinsip syariah. Tetapi kalau kita lihat di sini nih, ini ada bersifat komersial dan tidak komersial. Jadi ini yang boleh jadi membedakan di samping aspek-aspek lain ya, basicnya itu. Jadi kalau ekonomi konvensional, anggap saja hari ini kita sebut sebagai konvensional ya. Sebab pengertian konvensional yang di head to head kan dengan ekonomi syariah juga kalau mau dibahas tidak terlalu tepat juga. Ya, so nanti Ibu Bapak boleh lihat pengertian konvensional itu apa sih gitu kan. Ya suatu saat kita berharap ekonomi syariah itu jadi konvensional dalam pengertian bahasa ya. Jadi yang biasa dipakai, yang sehari-hari digunakan, itu kan diantara arti konvensional itu kan di situ ya. Oke, nah di sini ada bersifat komersial dan tidak komersial ya. Nah jadi ini mungkin yang kita bisa diskusikan lebih lanjut lah ya. Kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait dengan pengertian ekonomi syariah itu ya. Yang lain-lainnya sama lah ya, yang lain-lainnya sama atau relatif sama ya, relatif sama gitu. Mungkin di sini tidak mengungkap dulu atau tidak menyinggung sumber daya yang langka ya, kebutuhan yang tak terbatas ya, itu tidak menyinggung dulu. Diasumsikan bahwa pembaca sudah paham ya, diasumsikan bahwa pembaca sudah paham bahwa ada penjelasan yang harus dilakukan ketika kita membicarakan sumber daya yang langka itu. Apa yang dimaksud dengan langka dalam ekonomi konvensional? Apa yang dimaksud dengan langka dalam ekonomi syariah? Ya. Saya kan tempoh hari sudah saya kirim itu bukunya Askari, Iqbal dan Mirakor itu. Di situ kan ada sudut pandang yang berbeda terkait dengan kelangkaan sumber daya itu. Ya, keinginan yang
tak terbatas, itu juga kan harus ada penjelasannya sehingga kita tidak hantam promo. Lakukanlah analisis ya, kritik berdasarkan sumber-sumber yang ada ya, berdasarkan sumber-sumber yang ada, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang dibangun dari teori-teori yang berlaku pada dua jenis ini. Anggap saja kalau ini mau dikatakan dua jenis ya. Jadi baik di syariah dan konvensional itu kan ada narasi-narasi tertentu yang lebih yang lebih bisa mewarnai pemahaman kita terkait dengan pengertian ekonomi. Baik. Nah, dari sinilah kemudian saya mencoba menyusun silabus ya. Jadi kalau di silabus nanti ibu bapak silahkan dilihat, saudara silahkan melihat poin-poinnya dalam silabus, maka kembalikanlah pengertiannya kepada pengertian ekonomi dalam KHS itu untuk ekonomi syariah. Sementara untuk ekonomi konvensional ya dikembalikanlah kepada sumber-sumber rujukan yang ada, yang tempoh hari sudah saya kirim ya, mulai dari Samuelson, Menkyu. Yang romernya belum saya kirim ya, mohon maaf, nanti saya kirimlah yang romernya. Karena kan S3 ekonomi itu kan harus baca romer. Ya, S3 ekonomi nggak baca romer itu nggak sah itu S3-nya. Nah, nggak bercanda lah ya. Oke, di sini di silabus ini yang pertama biasa kontrak belajar ya, yang kedua sumber-sumber historis normatif ekonomi Islam. Nah, jadi ibu bapak, ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu mohon dipahami begini. Jadi ketika kosakata yang kemudian jadi konsep ya, itu nempel dalam kosakata ekonomi ya. Ekonomi atau ilmu ekonomi. Ekonomi itu artinya ilmu ekonomi ya. Sebetulnya yang lebih tepat itu ekonomika ya. Ekonomika Islam atau ekonomika syariah ya. Kayak matematika, statistika, itu kan bahasa Inggrisnya economics ya, statistics itu. Oke, tapi oke lah, silakan kalau mau dibuat artikel jurnalnya terkait dengan penamaan silakan lah ya, dibuat narasinya ya, itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat perjalanannya, kan ekonomi yang hari ini kita kenal dengan istilah ekonomi Islam itu tidak ujug-ujug jepret turun dari langit sebagai bentuk wahyu, tidak ya. Tetap saja itu ada perjalanan historisnya yang mungkin dalam tayangan-tayangan YouTube saya yang lain itu sudah saya sampaikan di kelas lain ya, bahkan untuk kelas S1 pun saya berbicarakan itu ya. Jadi ekonomi Islam atau hari ini yang kita sebut sebagai ekonomi Islam itu tidak tiba-tiba turun, tetapi itu sebagai respon untuk apa yang terjadi di masyarakat Arab, khususnya di masyarakat Quraisy itu. Nah, oleh karena itu maka di poin kedua ini saya menggunakan istilah sumber-sumber historis normatif. Kenapa sumber historis? Ya karena sejarah ya, apa yang terjadi pada masa lalu itu kan sejarah. Nah, kemudian kenapa disebut dengan normatif? Ya karena bersumber dari norma-norma ya, bersumber dari norma-norma dari wahyu yang bisa kita baca, dan dari situlah kemudian kita bisa membuat konstruksi narasi terkait dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini. Nah, berikutnya masuk ke nomor 3, ini Muhammad bin Abdullah sebagai pelaku ekonomi ya. Muhammad bin Abdullah sebagai pelaku ekonomi, Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelaku ekonomi. Ini kenapa dimunculkan? Karena memang ini bukti sejarah yang tak terbantahkan, nomor 3 itu. Dan dari sinilah kemudian kalau kita mau menghubungkan konsep-konsepnya, kita bisa melihat di teori ekonomi modern itu banyak yang sudah dicontohkan oleh Muhammad bin Abdullah ini ya. Muhammad bin Abdullah sebagai marketing misalkan ya, marketing, mohon pengertian marketing jangan diartikan seperti kita salah baca iklan marketing ya. Dibutuhkan marketing minimal lulusan SMA, dapat punya SIM C, itu bukan begitu ya. Marketing dalam pengertian manajemen marketing itu kan tidak seperti itu. Silakan dibaca kembali atau dilihat kembali tayangan di YouTube saya terkait dengan marketing di kelas lain ya, di kelas S2 ekonomi syariah, di kelas kewirausahaan dan lain-lain. Oke. Nah,
uh, apa poin di antara poin penting yang bisa kita ungkap bahwa Muhammad bin Abdullah adalah orang yang terbukti sukses, ya, melebihi kesuksesan apapun, dan dengan kesuksesannya mensejahterakan orang lain. Nah, itu ya, itu yang yang bisa kita ungkap, ya, yang bisa ungkap, aspek yang bisa kita ungkap diantaranya itu. Nah, ketika Muhammad bin Abdullah usia beliau bertambah, kemudian menikah, dan pernikahannya dilakukan dengan orang yang pada awalnya memberikan modal. Beliau sebagai mudorib, ya, pelaku ekonomi di sini istilah khususnya mudorib, ya. Kita bisa masuk ke periode Mekah Madinah, ingat ya. Jadi ini historis, normatif. Periode Mekah Madinah adalah periode di mana kita bisa melihat perkembangan, kemunculan dan perkembangan konsep-konsep ekonomi itu. Jadi ketika di Mekah, di tayangan YouTube saya yang lain untuk kelas zakat, ya, kita bisa melihat apa saja yang terdapat dalam Al-Quran, ya, apa saja yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu, dan demikian juga untuk periode Madinah. Oke, masuk ke poin 5, hijrah Habasyah Madinah, ya. Jadi ini dibacanya hijrah Habasyah, hijrah Madinah, dan Pranata Ekonomi. Nah, kenapa hijrah Habasyah diungkap di sini? Karena saudara, kenapa Habasyah yang dipilih ketika Nabi memperoleh penekanan dari aspek manapun, ya. Nabi dan masyarakat Muslim awal pada saat itu, mungkin belum membentuk masyarakat, ya, masih komunitas Muslim awal pada masa itu kan mendapatkan penekanan yang luar biasa dari dari kafir Quraisy itu, dari musyrik Quraisy itu. Nah, kenapa Habasyah yang dipilih? Ternyata beberapa sumber menyebutkan di Habasyah itu ada ada hubungan dagang lah sebelumnya. Jadi ada orang-orang yang sebelumnya melakukan hubungan dagang itu. Jadi ya itu. Jadi kalau misalkan kita dapat hadis silaturahim memperpanjang rezeki, memperpanjang usia, itu kan konteksnya bisa kita jelaskan seperti itu. Ya, jadi nggak kemudian hijrah ke Habasyah, di sana nggak ada siapapun, nggak ada orang yang dikenal, tidak begitu, ya. Nah itu, jadi hijrah Habasyah kemudian hubungkan dengan Pranata Ekonomi, ya. Ya kan ini urusannya dengan Rihlata Syitai wa Shaif yang di kelas lain saya sudah sampaikan, ya. Jadi dari Habasyah orang kembali tetap melakukan perjalanan bisnisnya ke Tiongkok itu, ya. Kemudian dan ada yang tidak kembali ke Madinah, ada yang tidak kembali atau ada yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Konon bahkan ada, meskipun ini tetap harus dicek, ya, sumber-sumbernya, ada yang meninggal di Tiongkok itu. Oke, jadi hijrah di Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah, saudara, kita tahulah dalam aspek dalam sejarah, ya, dalam sirah, hijrah ke Madinah itu kan sebelumnya sudah ada yang memeluk Islam dan sudah ada kepastian bahwa di Madinah itu ada yang menolong, yang kemudian kita kenal dengan istilah Ansor itu. Jadi nggak nekat gitu loh, ya. Jadi nggak nekat gitu. Pokoknya kita berpegang kepada tauhid, dimanapun kita akan ditolong. Nggak begitu, ya. Jadi tetap harus ada perhitungan-perhitungan rasional, ya. Apalagi ekonomi itu kalau nggak rasional itu, waduh, repot, ya. Gitu, bahwa Allah Maha Kuasa untuk menolong, selesailah, ya, itu. Selesai, itu kan ada dalam keyakinan kita. Ya, tapi kan ya likulli syai'in sababa fa'asba sababa. Itu ya dalam surat Al-Kahfi itu. Ya, tetap saja ada logika-logika hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lain itu. Nah, itu mohon dijadikan pola, ya, patron dalam mempelajari, tidak hanya mempelajari ekonomi sih sebetulnya, mempelajari apapun di dunia ini kan tetap kita menggunakan logika-logika itu. Oke. Berikutnya pasal-pasal dalam Piagam Madinah. Nah, ini saudara, ibu bapak, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, pasal-pasal di Piagam Madinah itu, kalau dari sudut pandang ekonomi, kita akan melihat substansi kebijakan fiskal. Kan yang pertama kali dilakukan ketika Nabi hijrah, ya, dengan kaum muhajirin itu kan membuat Piagam Madinah, ya, Sahifah Madinah atau Wasiqah Madinah atau
Mitsak Madinah, ya apapun lah istilahnya ya, para sejarawan menyebutnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Madinah Charter dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat, jadi ternyata cukup banyak, bahkan sangat banyak pasal yang ujung-ujungnya kita memahaminya sebagai sebagai substansi kebijakan fiskal, ya, substansi kebijakan fiskal. Ya, mohon tidak dipahami, nanti ibu bapak dapat mata kuliah kebijakan fiskal, kebijakan moneter dari Pak Mufli ya. Mohon tidak dipahami seperti yang terjadi di masa modern sekarang ini terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter itu ya. Tapi pada saat itu ketika warga, jadi dalam Piagam Madinah itu kan bahkan juga melibatkan masyarakat Yahudi, makanya di tempat lain saya menyebutnya berbasis multikulturalisme ya. Itu. Jadi multikultur itu pertama ada kesepakatan kita berbeda. Yang kedua ada kesepakatan, yang pertama ada pemahaman, ada pengetahuan bahwa kita berbeda. Yang kedua ada kesepakatan kita hidup berdampingan tanpa saling mengganggu dengan orang yang berbeda itu. Ya, jadi normatif multikulturalisme dan substantif multikulturalisme itu. Ya, paling tidak itu yang bisa kita jadikan pintu masuk untuk membahas multikultur itu. Baik, kita kembali ke sini. Ya, jadi di Piagam Madinah itu kita bisa menemukan pasal-pasal terkait dengan tanggung renteng ya, udunan warga negara untuk untuk melahirkan kesejahteraan bersama, untuk melahirkan keamanan bersama ya. Ini urusan keamanan ya, urusan diat itu. Ya, urusan diat, blood money itu ya. Jadi itu yang yang eksplisit dituliskan dalam Piagam Madinah itu. Baik, kita masuk ke nomor 7. Ekonomi makro, ekonomi mikro. Ya mestinya mikro dulu lah ya, tapi it's okay. Dalam tinjauan fikih muamalah. Nah, ini saudara, ibu bapak yang berada di prodi konsentrasi HES, ini bedanya dengan dengan ES ya. Jadi kalau di ES ini kembali saya sampaikan, tools of analysis ya adalah matematika, statistika dan ekonometrika. Sementara di HES tools of analysisnya ya fikih, usul fikih, kaidah fikih ya. Sebelumnya tentu saja kita bicara tafsir ahkam, hadis ahkam, bicara takhrij ya, bicara istinbat dan seterusnya. Nah, sehingga tema-tema yang ada di ekonomi makro dan mikro ini kita bisa tinjau dengan fikih muamalah ya, dengan fikih muamalah. Oke, jadi ini materi sampai dengan UTS ya, materi sampai dengan UTS. Nah, ke-8 UTS-nya biasalah ya, laporan perkembangan jurnal dan resensi buku ya. Itu. Jadi ibu bapak kan baca nomor 1 sampai 7, mempelajari nomor 1 sampai 7 kan baca buku. Dibuatlah resensinya. Ya mungkin 1-2 halaman lah, nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena kan tuh mata kuliah lain juga tetap memberikan tugas gitu. Oke, yang penting ibu bapak paham apa yang ibu bapak baca, kemudian belajar membuat narasi dari yang dibaca itu 1-2 halaman lah ya, 1-2 halaman. Pengalaman saya dulu waktu kuliah itu ada dosen yang buatlah esai tidak lebih dari 15 baris. 15 baris itu kan cuma setengah folio. Ya, cuma setengah folio itu 15 baris itu. Itu ada dosen yang seperti itu. Nah, saya sih mungkin tidak saklek harus sekian baris itu enggak lah ya. Ya 1-2 halaman lah, 1-2 halaman ya. 1-2 halaman itu antara itu aja gitu biar enak. Baik. Oke, di UTS itu seperti itu. Kemudian masuk ke nomor 9. Organisasi ekonomi apa, bagaimana, dan untuk siapa, ini biasalah ya. Ini kita belajar PIE itu kan 3 pertanyaan ini, yang dari 3 pertanyaan ini lahir ke circular flow, arus melingkar itu yang. Nah, di sini saya tambahkan frasanya dengan yang diperluas. Kenapa yang diperluas? Ini pernah saya sampaikan di kelas ya, waktu masih offline ya, waktu masih belum harus online. Jadi Bu Bapak, kalau kita baca buku-buku PIE, kita akan melihat circular flow itu kan di dua kutub, RTP RTK itu, dan melingkar aja itu seperti itu. Awal titik pemberangkatannya di situ.
Nah, kalau kita kembali ke sini, ini kan tidak begitu ke sumber-sumber historis normatif. Oke, jadi pada saat sumber-sumber historis normatif kita pahami memberikan informasi apapun yang ditulis oleh para penulisnya itu, kita sudah harus bisa mengkritik ini arus melingkar itu, circular flow. Mohon maaf ini LR-nya agak repot ya. Circular flow itu harus dikritik oleh kita. Kenapa? Karena dalam arus melingkar ini itu tidak menangkap pesan yang terjadi pada saat ini, ya. Itu ya di YouTube saya yang lain kan Istigna Yatko itulah ya. Jadi kalau arus melingkar yang kita jadikan masuk, ya kita akan lupa ya bahwa wafi amalihim hakun lisail wal mahrum itu, ya kita akan lupa bahwa dalam arus melingkar itu sekian persen ada milik orang lain, ya itu makanya saya katakan di sini yang diperluas. Oke, dari sini lanjut ke aspek hukum dalam perilaku konsumen dan perilaku produsen. Saudara, perilaku konsumen itu kan maximizing utility, ya peduli amat orang mau tidur dalam keadaan kelaparan, yang penting gue tidur nyenyak, kan begitu ya, self interest yang melahirkan selfish itu seperti itu ya seperti korun lah ya seperti korun. Nah, perilaku produsen adalah maximizing profit, ya maximizing profit. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana aspek hukum menjangkau ini, ya bagaimana aspek hukum menjangkau ini. Ini kan ini menjadi fiskal, ya makanya di sini saya ketika di nomor 6 kita bicara fiskal, nah di nomor 11 ini fiskal, ya. Jadi kalau aspek hukumnya peluang kita membuat narasi fiskal itu jauh lebih besar, ya. Oke, tidak hanya fiskal sih sebetulnya, tapi ya sementara kita ini kan tayangan awal ya. Oke. Aduh, ini salah, ini bagi ya. Oke, selesai ini masuk ke poin 12 peraturan perundang-undangan bagi pasar syariah, ya. Nah, apakah ini kita bisa membuat narasi yang dimaksud pasar di sini pasar sebagaimana ditemukan penjelasannya dalam sumber-sumber, ya. Dalam empiris juga ada wilayah yang sudah menyatakan pasar syariah, mana Cianjur, ya. Jadi Cianjur Pak siapa? Pak Madiani ya. Pak Madiani itu siapa yang Cianjur itu? Itu tolong silakan berbagi komen lah ya, nanti berbagi komen. Oke, berikutnya peraturan perundang-undangan bagi pertumbuhan ekonomi berbasis distribusi dan redistribusi. Nah, jadi dari 11 ke 12 ke 13. Ini kan dari total transaksi yang ada di sini, ya, total transaksi yang ada di sini, dan transaksi itu terjadi karena ada perilaku konsumen dan perilaku produsen. Sementara kita sudah menerima penjelasan bahwa circular flow itu diperluas dalam ekonomi syariah atau dalam ekonomi Islam, maka nomor 13 muncul. Ya, kenapa? Karena ini distribusi dan redistribusi itu, ya. Distribusi dan redistribusi, ya ziswaf lah ya, ziswaf. Oke. Berikutnya peraturan perundang-undangan bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Nah, dari ziswaf itu harus ada jaminan kesejahteraan individu yang akan melahirkan kesejahteraan masyarakat. Ibu bapak saudara-saudara boleh lihatlah kitab Adabul Kasbi wal Ma'asnya Ghazali dalam Ihya, ya. Jadi kan ternyata Ihya itu kan kompendium itu, ya, semacam ensiklopedi pemikiran Ghazali. Di dalamnya itu ada Adabul Kasbi wal Ma'as, ya. Adabul Kasbi wal Ma'as itu ternyata membahas bagaimana perilaku individu dan masyarakat, ya. Adabul Kasbi wal Ma'as itu dalam kembali ke ini nih, ya ini ya, memenuhi kebutuhan itu. Nah, dihubungkan dengan karya-karya Al-Ghazali yang lain, itu Al-Ghazali mengungkapkan konsep Sadur Ramqi itu, ya. Sadur Ramqi ar-ramqu itu, ya, ramak ra mim qaf itu kita harus manusia dimanapun itu harus terbebas dari kondisi ar-ramqu itu.
Nah, di konvensional saya baru menemukan rinciannya itu di Rostow, ya di Rostow. Nanti bukunya saya kirim lah ya, di Rostow. Nah, itu membicarakan bagaimana kesejahteraan individu harus dibangun, ya, dan nanti muaranya ada dalam kesejahteraan masyarakat, bahkan mungkin negara, bahkan mungkin dunia. Nanti di semester 3 lah ya kita dapat mata kuliah ekonomi pembangunan dan perencanaan. Nah, karena kita ini maka bagaimana peraturan perundang-undangan eksistensi peraturan perundang-undangan bagi terwujudnya ini semua. Oke, terakhir bahasan ya ini diskusinya nanti bisa kemanapun, di mana batasnya. Batasnya pada saat kita udah capek. Pada saat kita udah capek ya, dan tolabul ilmi itu kan tidak usah capek ya. Kapan? Ya nanti di liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi itu ya. Oke, yang terakhir ini semua kan harus didukung oleh sumber daya alam dan lingkungan yang ada, ya. Sumber daya alam dan lingkungan yang ada ini kan harus diselamatkan, harus dikonservasi, ya, harus sustainable growth, ya. Harus sustainable growth. Jadi kalau di sini ada pertumbuhan ekonomi, bagaimana sustainable growth itu tetap terjamin keberlangsungannya. Terakhir adalah UAS. UAS biasalah ya, laporan jurnalnya udah terbit di mana. Jadi Ibu Bapak yang tempo hari sudah sudah menerima tugas dari bukunya Abbas, Iqbal dan Mirakor itu semoga di akhir pertemuan sudah ada jurnal yang minimal accepted for publish, atau ya pokoknya laporan lah di sini ya. Jadi laporannya 2 di UTS dan di UAS. Laporan di UTS, laporan kondisi terakhir jurnal dan resensi buku. Di UAS juga sama ya. Di UAS itu jurnal dan resensi buku. Resensi buku untuk apa kok muncul lagi? Ya dari nomor 9 sampai nomor 15 itu ya. Ini kan harus dilaporkan bacaan Ibu Bapak. Oke, sementara sampai sini dulu. Ini ya, padahal saya ngebut bicara ini, ternyata hampir 30 menit ya. Kita masuk di menit ke berapa ini? 28 ini ya. Kita memasuki menit ke 28. Jadi ini bahan-bahan yang akan kita diskusikan secara formal lah ya. Informalnya sampai kapanpun ya. Jadi ya kalau WA Group nanti, saya berharap sih WA Groupnya nggak bubar lah ya, nggak bubar. Ibu Bapak nanti sudah jadi dokter, sudah jadi profesor, mari kita lanjutkan diskusi ya. Lanjutkan kita diskusi, jangan-jangan kan banyak ilmu, bukan jangan-jangan ya. Saya optimis banyak ilmu baru yang bisa saya peroleh dari Ibu Bapak. Mohon diingat lah ya, kita di kelas, saya dosen, Ibu Bapak mahasiswa. Ya, di luar kelas kita kan temenan aja. Usia kita kan nggak jauh-jauh amat lah ya, beda-beda dikit ya. Beda-beda dikit lah, beda 5 tahun, 10 tahun ya. Paling jauh, paling tinggi bedanya 15 tahun lah ya, 15-20 ya. Paling jauh itu ya. Ya kan itu kan sebentar aja dalam kehidupan dunia ini. Baik, sementara sampai sini dulu. Terima kasih untuk menjaga semangatnya, tetap semangat ya. Ingat, kuliah yang baik adalah yang selesai sampai akhir ya. Sampai Ibu Bapak bikin lakukan penelitian untuk disertasi. Dan disertasi yang baik adalah yang selesai. Kapan selesainya? Ketika Ibu Bapak promosi. Andai disertasinya dibukukan, itu saya kasih istilah mumtaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiris sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.